warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta sehat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Ulia Hasna dengan NIM 1900337, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan mereview salah satu buku mengenai Islam dan pendidikan. Hal ini untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester Seminar Pendidikan Agama Islam. Pendidikan itu sangat penting. Namun, pendidikan tidak akan lengkap apabila tidak dibekali dengan aturan agama. Nah, di buku yang akan saya review ini terdapat penjelasan mengenai akhlak terpuji serta perilaku tercela, yang artinya bahwa setiap orang itu memerlukan pembentukan karakter yang baik melalui pendidikan. Yang pertama ada akhlak terpuji. Agama Islam adalah agama yang sempurna, mengatur kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Jadi agama Islam tidak saja hanya mengatur hubungan secara vertikal manusia atau hablum minallah, tetapi juga hubungan secara horizontal dengan sesamanya, hablum minannas. Nah, karena itulah Islam sebagai ajaran yang sempurna. Agama Islam mengajarkan kepada manusia melalui dari berbagai cara bergaul, berpakaian, bertamu, makan, minum, dan sebagainya. Untuk selanjutnya terdapat beberapa akhlak terpuji melalui berpakaian. Bahwasanya berpakaian dalam pengertian untuk menutup aurat dalam syariat Islam mempunyai ketentuan yang jelas, baik ukuran aurat yang harus ditutup ataupun jenis pakaian yang digunakan untuk menutupinya. Yang artinya bahwa setiap siswa yang beragama Islam itu harus menutup aurat. Untuk putri, menutup aurat dengan memakai kerudung, memakai rok, dan memakai pakaian yang tidak menerawang serta tidak ketat. Selanjutnya adapun akhlak dalam berhias, seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilu wa yuhibbul jamal, yang artinya sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi adapun tujuan berhias untuk memperindah diri sehingga lebih memantapkan pelakunya menjadi insan yang lebih baik atau muttaqin. Namun alangkah baiknya yang dikhususkan kepada wanita muslimah agar mereka tidak berpenampilan yang tabarruj seperti orang-orang jahiliyah zaman Nabi dahulu. Jadi berangkat dari pengalaman sejarah masa lalu, maka seorang muslim harus berhati-hati dalam berhias. Sebab jika seorang muslim sembarangan dalam berhias, maka akan terjebak dalam perangkap setan. Jadi tidak boleh berlebihan. Untuk selanjutnya ada bentuk akhlak perjalanan yang dimaksudkan, yakni setiap perjalanan yang dilakukan bertujuan untuk mencari ridho Allah. Di antara jenis perjalanan safar yang dianjurkan dalam Islam yaitu pergi haji, umroh, menyambung silaturahmi, menuntut ilmu, berdakwah, berperang dalam jalan Allah, mencari karunia Allah, dan sebagainya. Hal ini berarti anak-anak atau siswa-siswa yang berangkat ke sekolah itu sedang menuntut ilmu dan harus berniat hanya karena Allah semata. Namun adapun adab yang harus dipatuhi dalam perjalanan. Yang pertama, bermusyawarah dan salat istikharah.
Yang kedua, membalikan hak dan amanat kepada pemiliknya, membawa 6 benda, yaitu gunting, siwak, tempat celak, tempat air keperluan minum, cebok, dan wudhu. Hal tersebut disunahkan Rasulullah SAW dan baik sekali dalam perjalanan itu membawa 6 benda itu. Menyertakan istri ataupun anggota keluarganya ya bagi yang sudah mempunyai istri atau suami. Wanita menyertakan teman atau mahram. Jadi setiap wanita yang keluar rumah itu harus bersama mahramnya, yaitu bersama adik, kakak, atau suaminya. Memilih kawan pendamping yang soleh dan salihah, mengangkat pemimpin atau ketua rombongan, mohon pamitan pada keluarga dan handai taulan serta memohon doa. Jadi setiap siswa itu ketika akan berangkat ke sekolah maka harus berpamitan. Selanjutnya adapun etika dalam bertamu. Dalam diri kita atau setiap orang pastinya pernah mengalami hal ini, yakni bertamu atau menerima tamu karena untuk menjalin silaturahmi. Nah, adapun adab dalam bertamu seperti yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, yakni jika seseorang di antara kamu telah meminta izin 3 kali lalu tidak diizinkan, maka hendaklah dia kembali. Hadis riwayat Abu Dawud. Di samping meminta izin dan mengucapkan salam, hal lain yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yang bertamu adalah jangan bertamu sembarangan waktu. Jadi harus ada janji terlebih dahulu. Kalau diterima bertamu jangan terlalu lama sehingga merepotkan tuan rumah. Setelah urusan selesai, segeralah pulang. Jangan melakukan kegiatan yang menyebabkan tuan rumah terganggu. Kalau disuguhi minuman atau makanan, hormatilah jamuan itu. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang yang puasa sunnah sebaiknya berbuka puasa untuk menghormati jamuannya. Hendaklah pamit pada waktu mau pulang. Selanjutnya ada perilaku tercela. Hal ini harus dihindari oleh kita sebagai muslim dan muslimah. Perilaku zina adalah akhlak yang sangat tercela, yakni dengan bersetubuh tanpa adanya ikatan pernikahan. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Maksud zina di sini seperti orang yang sedang berpacaran, orang yang sedang berdua-duaan dengan lawan jenis. Adapun hikmah yang diharamkan zina ini adalah memelihara dan menjaga keturunan dengan baik, menjaga dari jatuhnya harga diri dan rusaknya kehormatan, menjaga tertib dan teraturnya urusan rumah tangga. Untuk selanjutnya, hal yang tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai muslim dan muslimah yakni mabuk-mabukan, seperti minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran dalam semua jenis. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Adapun perilaku tercela yakni dengan mencuri. Mencuri adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi, baik yang melakukan itu anak kecil atau orang dewasa, baik yang dicuri itu sedikit atau banyak, dan yang mengambil harta itu tidak
mempunyai andil atau kepemilikan. Barang yang diambil itu punya orang lain. Alhamdulillah, penjelasan dari buku tersebut telah selesai, dan untuk selanjutnya kelemahan dan kelebihan dalam buku tersebut. Untuk kelemahannya, mungkin buku tersebut kurang lengkap sehingga siswa-siswi harus mencarinya lagi di sumber lain. Mungkin untuk kelebihannya, buku tersebut telah dipublikasikan di berbagai sekolah. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.